Kali ini kita mau nyobain mobil rahasia dari BMW. Let's go! Di belakang gue ini adalah mobil rahasianya BMW alias mobil prototype. Ini mobil belum di launching, makanya masih pakai kamuflase dan kita dapat kesempatan nih di Cina untuk nyobain langsung mobil satu ini, teman-teman. Kita lagi ada di Tianfu International Circuit di Chengdu, teman-teman. Dan pagi ini dingin banget, bener-bener dingin banget, mungkin sekitar 5 derajat. Dan kita dapat kesempatan untuk nyobain mobil terbaru dari BMW. Mobil yang masih pakai kamuflase begini, teman-teman. Mobil listrik tentunya yang didevelop untuk market Cina, walaupun nanti juga akan dijual di negara lain. Jadi makanya kenapa kita datang ke Cina, karena mobil ini ya itu sudah melalui 500.000 km pengetesan di Cina sini, teman-teman. Ya, market Cina tuh sepenting itu untuk BMW. Sampai BMW ya, itu bikin mobilnya juga di sini, ngetesnya juga di sini. Walaupun mereka mobil dari Jerman. Mobil di belakang gue ini masuk dalam kategori BMW Neue Klasse, alias kelas terbaru dari BMW, teman-teman. Ya, jadi ini adalah mobil pertama dari generasi terbarunya BMW Neue Klasse, dan mereka decide untuk bikinnya mobil SUV, teman-teman. Bukan berarti Neue Klasse ini hanya mobil listrik ya, tapi ini adalah generasi baru lah ya. Yang pertama ini adalah ini, teman-teman. Ini adalah BMW iX3. Tapi bukan iX3 yang sebelumnya di launching, ini adalah iX3 long wheelbase. Nah, BMW itu punya kebiasaan unik ya di Cina untuk bikin long wheelbase dari hampir semua modelnya. Seri 3 ya, itu ada long wheelbase-nya di Cina. Seri 5 itu juga ada long wheelbase-nya di Cina. Jadi biasanya kalau di Indonesia atau di negara lain seri 3 ya hanya seri 3 aja. Di sini ada versi yang lebih panjang. Termasuk ini, teman-teman. BMW iX3 long wheelbase. Nah, ini masih prototype. Ada beberapa unit prototype di sini, ya kan, banyak banget. Dan kita dapat kesempatan untuk nyobain langsung nih. Tapi memang agak unik ya nyobain mobil prototype gini. Yang bikin unik adalah kita nggak bisa lihat langsung bentuk aslinya. Walaupun sebenarnya iX3 itu udah di launching. Tapi karena ini yang long wheelbase, jadi beda sasis. Jadi sama mereka di-treat seperti mobil yang emang beneran baru. Makanya masih pakai full kamuflase. Biasanya kan kita cuma lihat kayak di foto-foto doang, ya kan? Tapi menarik banget bisa ngeliat mobil langsung. Ya masih pakai kamuflase begini, ya kan? Ini kamuflase yang biar nggak kelihatan bentukannya kayak gimana, teman-teman. Bahkan sampai ke peleknya aja, kalau kalian lihat, peleknya itu nggak ada logo BMW-nya sama sekali. Karena baik lagi, ini memang masih mobil prototipe, jadi masih kamuflase. Kita nggak bisa lihat grill BMW-nya, ya kan? Lampunya pun juga masih ditutupin tuh, ya kan? Kita nggak bisa lihat bentukan hasilnya kayak gimana. Dan yang menariknya juga ada beberapa stiker-stiker yang ngasih tahu kalau ini ya itu nggak boleh dijual nantinya. Stiker yang gue maksud contohnya ada di sini nih. Only for internal use. Tuh, ini pakai bahasa Jerman, gue udah nggak tahu dan artinya apa. Tapi ini ngasih tahu kalau ini adalah mobil prototype yang nggak boleh dijual nantinya, hanya untuk internal use only. BMW iX3 ini berbeda sasis dengan X3, jadi ini emang mobil yang sasisnya sendiri, ya kan, dan emang full listrik. Nanti akan kita coba, ini adalah tipe yang lumayan top of the line, ya kan, karena dia udah dual motors. Jadi depan ada motorsnya, belakang ada motorsnya, terus ada baterai gede di tengah. Jadi kita dapat versi yang all-wheel drive, versi yang kencang. Dan ini banyak banget teknologi-teknologi baru di dalam sini yang bikin mobil ini tuh beneran spesial. Nanti akan gue jelasin. Tapi sebelum itu gue mau ngajak kalian ke belakang dulu nih. Kita lihat deh. Di belakang, karena emang masih prototype, lihat deh. Lampu belakangnya juga nggak bisa kita lihat. Masih ketutupan, ya kan? Sampai ke spoiler-spoiler ya, sampai ke kaca-kacanya. Tuh, semuanya tuh ada kamuflasenya. Tuh, sampai ke bawah-bawahnya semuanya itu benar-benar ditutupin karena ini masih mobil prototype. Bahkan kita coba bisa masuk ke dalam. Tapi balik lagi karena ini masih prototype, tuh, kan lihat deh. Semuanya masih di cover. Tuh, nggak boleh dibuka sama sekali nih gua covernya. Setir masih di cover, kursi masih di cover, ya kan. Jadi di versi yang ini
ya itu kita nggak boleh buka teman-teman. Seperti yang gue bilang, BMW itu bikin banyak banget prototype teman-teman. Jadi mereka bukan cuma bikin satu, bikin dua, tapi kayaknya aja tadi udah gue hitung hampir ada 20 lebih prototype. Masing-masing prototype punya fungsinya sendiri-sendiri juga. Kayak yang ini hanya untuk menunjukkan eksterior aja misalkan. Interiornya belum jadi banyak juga beberapa fungsi-fungsi yang nggak bisa dicoba di sini atau yang belum bisa dicoba karena balik lagi, karena masih prototype. Bahkan juga beberapa bahan-bahan nih, misalkan bahan yang ada di steering wheel ini yang nggak boleh gue buka ini belum finish product, belum tentu sama dengan yang nanti akan dijual, ya kan? Jadi ini kita nggak boleh buka teman-teman. Jadi menarik banget ya, prototype ini bukan cuma satu dan semuanya sama, tapi beda-beda. Ada prototype yang disiapin buat uji testing durability, ada yang driving dynamic, ada yang elektroniknya aja. Tapi ada satu hal di interior sini yang bisa gue tunjukin yang bener-bener khasnya dari BMW Neue Klasse ini, dan ini keren banget teman-teman. Bukan layar tengahnya yang akan bagus banget nanti, bukan juga dashboardnya yang keren, tapi kalau kalian lihat ini kaca depan dan di bawah kacanya kalian lihat deh ada panoramic display teman-teman. Panoramic display ini yang akan menjadi teknologi baru nantinya di BMW terbaru nanti teman-teman. Jadi itu adalah reflection ya, yang dipantulin ke kaca situ. Jadi kalian sebagai driver kalian bisa lihat banyak banget informasi di sini. Tuh, yang sebelah sini ada kecepatan, ya kan. Terus sebelah situ ada entertainment. Jujur ini sebuah teknologi yang baru banget. Tuh. Ini teknologinya menarik banget karena hampir bisa menggantikan speedometer teman-teman ya, dan jelas banget, layarnya bagus banget, pixelnya nggak kelihatan sama sekali. Kita akan nyobain nanti di mobil yang satu lagi ya, kita akan nyobain feel-nya kayak gimana sih nyetir menggunakan si panoramic display ini, dan juga nanti kita akan coba lihat-lihat teknologi-teknologi yang ada juga nih. Dan ada satu teknologi yang menarik banget untuk kita bahas karena gue belum pernah denger nih dari manufaktur lain teman-teman. Kalau biasanya kita denger manufaktur lain ketika launching produk atau ketika launching mobil baru, mereka biasanya akan bahas tentang speed. Mereka akan bahas tentang akselerasi 0 sampai 100, ya kan. Mereka akan bahas kalau mobil listrik baterainya segede apa, ya kan. Tapi di launchingnya iX3 ini ya, ada satu hal yang gak pernah dibahas ya di produk-produk launching lainnya, dan membuat gue sangat-sangat tertarik banget ya. Dan teknologi tersebut teman-teman adalah pengereman teman-teman. Iya, pengereman di iX3 ini adalah teknologi baru. Sini gue jelasin. Kalau biasanya di mobil-mobil yang kita setirin setiap hari teman-teman, ketika kita nginjak pedal rem, yang terjadi adalah minyak rem akan dipompa ke kaliper dan akan jepit disc brake-nya sehingga mobil kita bisa berhenti teman-teman. Dan itu adalah teknologi yang udah lama banget, yang dari dulu sampai sekarang itu diterapkan hampir di seluruh mobil dan motor yang ada di dunia ini teman-teman. Nah tapi yang bikin menarik teman-teman, di BMW iX3 terbaru ini 98% pengeremannya itu nggak pakai disc brake teman-teman. Walaupun masih ada disc brake-nya di sini. Pengeremannya pakai dua barang di belakang gua ini teman-teman. Dan ini sebenarnya bukan barang baru. Karena dua barang ini sebenarnya adalah dinamo mobil listrik teman-teman. Ini ada yang depan dan ada yang buat di gardan belakang. Ya, jadi sebenarnya ini adalah teknologi dinamo listrik gitu ya, yang ada di mobil-mobil listrik. Tapi sama BMW ini dijadikan alat pengereman teman-teman. Karena kalau di mobil listrik itu ada rekuperatif atau ketika kita memelankan mobil, ketika kecepatan mobil berkurang, sebenarnya kan itu bikin beban atau membuat dinamonya jadi beban dan kemudian menghasilkan listrik. Sepertinya mereka menggunakan analogi yang sama gitu loh. Jadi mobil iX3 terbaru ini ya, 80-90% pengereman yang kita lakukan ketika kita nginjek rem aja, itu sebenarnya menggunakan perlambatan dari perputaran dinamo listrik yang ada di mobilnya teman-teman. Disc brake masih akan diperlukan kalau
ketika emergency situation aja, atau ketika kondisi baterainya ada di kondisi-kondisi tertentu, misalkan di state charge-nya yang di bawah sekian persen. Tapi ketika keadaan normal, pengeremannya itu menggunakan dinamo listrik, teman-teman. Ini menarik banget sih. Menarik banget karena jujur gue penasaran, feel-nya kayak gimana. Kita terbiasa ketika kita nginjek pedal rem, kita akan merasakan mobil menukik, ya kan? Kita akan merasakan ya disc brake-nya itu bekerja. Nah tapi kali ini ketika kita menginjak pedal rem, disc brake-nya itu bisa jadi lagi tidak digunakan dan pengeremannya yang memperlambat laju kendaraan kita itu adalah dinamo listrik ini, teman-teman. Ini bikin gue penasaran banget. Jadi mendingan sekarang kita cobain aja yuk. Kayak gimana sih rasanya ngerem mobil tapi nggak pakai sistem pengereman konvensional. Sekarang kita udah di dalam BMW iX3 dan gue nggak bisa tunjukin banyak karena ini angle kameranya udah ditutupkan. Jadi gue nggak bisa ngasih lihat bagian lainnya, hanya bisa ngasih lihat yang kameranya di setup aja. Dan kita lagi ngelewatin jalanan yang berliku-liku. Ini iX3 dan gue lagi pakai mode sport mode. Steeringnya untuk sebuah sport mode masih cukup enteng sebenarnya menurut gue. Tapi yang kita penasaran kan memang remnya. Nanti kan kita coba, tapi ini karena masih nanjak jadi kita belum sempat ngerem. Tapi kalau dari tenaga, ini tenaganya enak sih. Gede teman-teman, tenaganya ini gede. Tapi ketika dalam mode sport pun, ketika gue injek, delivery tenaganya di mode sport itu masih enak. Nggak yang kayak jerky terus jadi bikin mual. Tuh. Terus juga gue mencoba untuk tidak ngerem barusan untuk ngetes apakah energi recuperation-nya enak atau enggak. Dan ini enak. Biasanya gue nggak suka tuh one pedal driving karena bikin enak biasanya. Tapi somehow di sini engine brake-nya bener. Engine brake-nya kayak lagi nyetir mobil gigi 2 gitu rasanya. Tapi sebelum itu mari kita menikmati jalanan di Chengdu sini. Jalanan berliku-liku ini yang cukup sempit. Sayangnya jalan ini bukan aspal sih, jalannya beton. Tapi ini seru sih. Setirnya ini enak sekali, beneran setirnya enak banget teman-teman. Posisi nyetirnya emang beda sih, mobil kayak BMW gini yang udah lama bikin mobil itu pasti bisa bikin posisi nyetirnya tuh yang enak. Oke guys, kita coba nih guys, rem. Itu nggak pakai rem tuh, itu nggak pakai disc brake, itu pakai dinamo motornya. Sekarang kita nyobain di tol, teman-teman. Nah, kalau di tol ini yang dicari adalah comfortnya. Dan iX3 ini memang didesain untuk menjadi mobil yang relatif nyaman lah kalau di-compare sama BMW lainnya. Jadi ini mobil yang steeringnya itu light, terus power delivery-nya juga emang dibikin nyaman. Gue nggak bilang senyaman kayak i7 sih, itu lebih nyaman lah ya. Tapi dibandingin X3, ini menurut gue lebih nyaman mobilnya. Dan ini kedapnya sih dapet banget sih. Ini gue lagi pakai sport mode. Kalau pakai comfort mode, setirnya lebih enteng lagi, bener-bener jauh lebih nyaman lagi. Dan range gue tadi di atas gunung itu 80%, sekarang malah 81%. Jadi range gue naik, turun pegunungan. Padahal tadi turun pegunungan nggak jauh loh itu. Ini pinter mobilnya. Yang bikin menarik lagi adalah mobil ini gara-gara bisa ngerem tanpa menggunakan disc brake. Brake pad-nya itu sama mereka katanya bisa bertahan tanpa perlu diganti hingga 100.000 km.
Coba deh, kalian punya nggak mobil yang nggak pernah ganti brake pad sampai 100.000 km? Kayaknya nggak ada deh. Ya ini saking teknologi baru, Neue Klasse, bisa sampai ada perubahan-perubahan kayak begitu teman-teman. Keren. Jadi gimana rasanya nyetir mobil prototype dari BMW, the New iX3? Menurut gua mobilnya emang beneran Neue Klasse, alias mobilnya beneran mobil kelas terbaru banget dari BMW. Banyak sih yang berubah, memang sudah beda banget sama BMW yang sebelum-sebelumnya. Tapi menurut gua ke arah yang positif. Mobilnya keren banget, enak banget dinaikin. Ini mobil ini akan dijual di Indonesia, dan menurut gue buat di jalan di Indonesia, suspensinya, pengeremannya, semuanya cocok banget. Pengeremannya juga canggih banget. Jadi bukan cuma keren, enak, tapi mobil ini emang canggih teman-teman. Kalian penasaran kayak gimana hasil akhirnya nanti mobilnya? Oke, pantengin terus. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Sukses di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.